Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Saudara, tema kita hari ini adalah pemeliharaan Tuhan di tempat yang ditentukan bagi kita. Firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara kasih dalam Tuhan, renungan hari ini adalah satu kisah yang cukup populer, yang sudah biasa saudara dengar atau saudara baca di Alkitab saudara, di mana Elia bertemu Raja Ahab dan dia memberitahukan bahwa akan turun penghukuman Tuhan kepada Israel, yaitu tidak akan ada embun atau hujan. Di ayat 1. Saudara, Allah menahan hujan selama 3,5 tahun karena Israel telah berpaling dari Tuhan dan mereka menyembah kepada Baal. Dan hal ini mengenai hujan yang tidak akan turun sebagai penghukuman, sesungguhnya Tuhan telah memperingatkan Israel melalui Musa jauh sebelumnya. Ini terdapat dalam Ulangan pasal 11 ayat 16-17. Namun kemudian kita lihat Elia disuruh Tuhan untuk pergi menjauh dari Israel, tepatnya ke arah timur di tepi sungai Kerit di daerah Yordan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari apa yang kita pelajari ini, ya, kita dapat renungkan dan kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai perenungan, mari kita melihat ayat 1-6 tersebut, dan saya menyampaikan poin-poin praktis seperti apa yang tertulis. Yang pertama, Elia melakukan tugasnya sebagai nabi yang memberitakan firman Tuhan kepada Ahab. Ayat 1. Jadi saudara, Elia melakukan tugasnya dengan satu alasan yang jelas. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Yang kedua, Elia pergi ke tempat yang ditentukan bagi dia, yaitu di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 2 dan 3. Jadi Elia ke sana untuk bersembunyi dari Ahab yang akan membunuhnya akibat berita firman Tuhan yang Elia sampaikan kepada Ahab itu. Jadi saudara, tepi sungai Kerit adalah tempat teraman dari Allah. Yang ketiga, Elia mendapat jaminan makan dan minumnya dari Allah di ayat yang keempat. Yang keempat, Elia taat pergi ke tempat yang Tuhan tetapkan bagi dia. Ayat yang kelima. Yang kelima, Elia menerima pemenuhan jaminan pemeliharaan Allah soal makan dan minumnya di ayat yang keenam. Dan ia diberi makan, baik itu pagi maupun petang, diberikan Allah melalui burung gagak. Saudara ketahui bahwa burung gagak ini tidak disukai oleh semua bangsa. Mengapa? Karena burung gagak melambangkan hal-hal yang buruk. Tetapi ternyata Tuhan di sini menyatakan ia dapat memakai sarana apa saja untuk menolong Elia. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tuhan dapat memakai sarana apapun untuk menolong kita. Saudara percaya? Haleluya. Saudaraku, apa yang tertulis mengenai Elia dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Nah, saudaraku, mari kita kerjakan apa yang menjadi pelayanan, apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi usaha atau bisnis kita. Mari kita lakukan semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita bekerja dengan baik, jujur dan benar, dan demi motivasi yang suci, yaitu apa yang kita kerjakan itu adalah
untuk melayani Tuhan. Nah saudara, ini semua merupakan satu penyampaian firman Allah melalui perbuatan saudara kepada orang dunia. Saudara mungkin bukan pendeta, bukanlah penginjil, tetapi ketika saudara bekerja dengan integritas, dengan kasih yang tulus, ketika saudara bekerja dengan baik, saudara memberikan yang terbaik, saudara mencerminkan nilai-nilai firman Tuhan, saudara sedang menyatakan Kristus kepada orang dunia. Nah saudara kasih dalam Tuhan, mungkin pekerjaan kita saat-saat ini tidaklah kelihatan besar, tetapi kita tahu bahwa ketika kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, hal itu pasti akan berdampak yang baik dan besar di kemudian hari. Saudaraku, hari-hari ini sebagai gembala, sebagai pendeta yang biasanya sibuk, yang biasanya banyak jadwal, setiap hari saya memiliki jadwal untuk melayani, baik itu di gereja lokal maupun menerima undangan dari gereja-gereja lain ataupun persekutuan-persekutuan doa. Namun sekarang saya lebih banyak melayani dari rumah, ya. Kami baru memulai ibadah tatap muka baru hari Minggu yang kemarin, tanggal 5 Juli 2020. Nah saudaraku, tetapi saya tahu bahwa meskipun kelihatannya, ya, jenis pekerjaan yang saya kerjakan sekarang ini di rumah saja, bobotnya mungkin kelihatannya kuantitasnya mungkin kelihatan menurun, kelihatannya yang biasanya, ya, tetapi sesungguhnya kualitasnya meningkat. Tetapi kemudian ketika saya melayani dengan sungguh-sungguh, bahwa niat saya, motivasi saya melayani Tuhan, melayani sesama dengan tulus hati, saya mau memberi yang terbaik. Akhirnya bukan hanya kuantitasnya, tetapi bukan kualitasnya saja, tapi kuantitasnya pun naik. Kalau sebelum pandemi saya baru memulai siaran YouTube ini, renungan YouTube, itu hanya 1 minggu 1 kali, paling banyak 2 kali seminggu. Tetapi gara-gara karantina, saya bisa menyampaikan setiap hari renungan firman Tuhan untuk disampaikan kepada saudara. Nah saudaraku yang terkasih, meskipun ini sekarang, ya, saya di rumah, tapi bukan berarti saya melakukannya dengan asal-asalan atau sedikit. Saya belajar sungguh-sungguh untuk dapat menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, sebagaimana saya sibuk di luar sebelum adanya pandemi. Jadi kuantitas kita itu tetap harus kita nyatakan bahwa kita adalah para pelayan Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kemudian mari, mungkin Tuhan mengutus kita ke tempat-tempat yang tidak strategis, jauh dari keramaian dan sepi. Namun percayalah saudara, Tuhan tidak pernah salah. Tempat tersebut pastilah yang terbaik dan teraman selama krisis ini berlangsung. Kita hanya perlu mentaati Tuhan tanpa perdebatan. Mari kita serahkan diri sepenuhnya saja saudara. Saudaraku, ketika saudara mungkin mengalami krisis keuangan atau bahkan kebangkrutan dan harus memulai kembali usaha saudara dari nol. Saudara juga yang tadinya sudah di PHK dan harus memulai kembali bekerja, dan ternyata saudara harus mendapatkan penempatan atau tempat kerja yang kelihatannya tidak strategis, ya, kelihatannya prospeknya kecil. Saudara akan berdagang di tempat yang strategis sudah diisi orang, saudara harus mendapatkan posisi yang kurang strategis, sepi. Wah, susah ini. Tetapi saudara, kalau itu hasil doa saudara, ketika saudara berdoa agar Tuhan memberikan pekerjaan, membangkitkan kembali usaha saudara, dan saudara berada di sana, percayalah, itu tempat yang terbaik dari Tuhan. Bahwa ketika Tuhan hadir melalui doamu di tempat itu, percayalah, yang tidak strategis akan menjadi strategis, yang sunyi sepi akan menjadi ramai, karena Tuhan yang memberkati hadir di sana. Amin saudara. Bahwa ketika kami beribadah, ya, kemarin itu tanggal 5 Juli kemarin tatap muka, itu adalah ibadah perdana kami di tempat ibadah di rumah jemaat yang kali ke-11 saudara. Jadi kami sudah 11 kali pindah rumah sana sini. Tetapi saya tidak perlu berdebat, saya bersyukur. Kenapa? Karena tempat yang sekarang meskipun kelihatannya jauh ke dalam, tetapi saudaraku,
ini adalah tempat yang terbaik dan teraman. Mengapa? Karena rumah jemaat yang kami pakai sebelumnya, di sana jemaat yang tuan rumah ini, sang bapak, sudah berumur 82 tahun dan sedang dalam kondisi sakit. Jadi kalau kita memaksakan ibadah di sana, ini tentu akan membahayakan beliau. Dan puji Tuhan, Tuhan memimpin kami dengan tanpa kesulitan. Tuhan mengutus untuk ke sana dan ibadah dapat berjalan dengan baik. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa meskipun kami selalu berada di tempat-tempat yang tidak strategis, kami pernah beribadah di dekat dapur, kami pernah beribadah di kebun-kebun pisang, kami pernah beribadah di berbagai rumah. Tetapi saudara, di tempat-tempat yang tidak lewat angkot, yang dalam perjalanan itu cukup jauh, tetapi Tuhan senantiasa kirimkan jiwa-jiwa untuk kami layani, saudara. Haleluya, Tuhan tidak pernah salah. Dan ketika kita percaya dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dengan cara dan media yang tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga. Sampai saat ini, saudaraku, 11 kali kami pindah tempat ibadah, tetapi Tuhan tidak pernah tidak memberkati kami dengan kecukupan pangan, sandang maupun papan. Dia selalu memenuhi apa yang Ia janjikan. Ketika Dia suruh kita laksanakan, maka semuanya itu terjadi. Jadi saudaraku, kita cukup percaya dan melangkah, maka kita akan melihat jaminan pemeliharaan Tuhan di tempat di mana kita ditempatkan Tuhan itu. Di sanalah kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan kerjakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat bekerja. Sampai jumpa di vlog. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk setia berada di tempat di mana Tuhan tetapkan untuk menjadi bagian kami. Apakah kami pegawai swasta, pegawai negeri, kami pedagang kecil, pedagang besar, pebisnis kecil, pebisnis besar, Tuhan, kami percaya bahwa tempat yang Engkau tetapkan bagi kami adalah kesempatan kami untuk berkarya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami dapat menyatakan Kristus melalui pekerjaan-pekerjaan kami kepada orang lain. Kami percaya bahwa tempat di mana kami berada, meskipun menurut dunia tidak strategis, sunyi sepi, tetapi kalau ada Tuhan, tempat ini pasti strategis, tidak sepi dan tidak sunyi, karena ada damai sejahtera dan sukacita. Dan satu saat kami percaya usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami akan mengalami kemajuan demi nama Tuhan. Terima kasih buat segala kecukupan pangan, sandang, dan papan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintah kami, bagi para dokter tenaga medis, para pasien yang sedang sakit COVID ataupun penyakit apa saja. Tuhan campur tangan ketika anak Tuhan berseru kepadamu. Berkati dan sembuhkan, pulihkan. Kami mengucap syukur. Kami siap beraktivitas sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.